Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti sehat dan pasti masih semangat. Anak-anak, Bu Guru di sini akan menjelaskan sedikit materi untuk persiapan PAT nanti. Yang pertama yang Bu Guru akan jelaskan yaitu adalah materi mari belajar Quran surat Al-Maun. Quran surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 dan terdiri dari 7 ayat. Al-Maun artinya adalah barang berguna. Makna Quran surat Al-Maun itu ada dua macam orang. Yang pertama adalah orang yang mendusta agama, dan yang kedua adalah orang yang sholat namun ia celaka. Siapakah mereka? Nah, orang yang termasuk sebagai pendusta agama itu ada dua macam, yaitu adalah orang yang menghardik anak yatim, terdapat di ayat kedua. Kemudian yang kedua yaitu adalah orang yang tidak mau menolong fakir miskin. Ini dijelaskan pada ayat ketiga. Nah, itu adalah dua orang yang termasuk sebagai pendusta agama. Kemudian selanjutnya yaitu adalah orang yang termasuk sebagai orang yang sholat namun ia celaka. Kok bisa seperti itu? Ya, ada tiga macam orang yang sholat namun ia celaka, yaitu yang pertama, ia suka mengulur-ngulur waktu sholat. Kenapa bisa termasuk orang yang celaka? Karena ketika orang tersebut suka mengulur-ngulur waktu sholat 1 jam, 2 jam, nanti aja deh, dan akhirnya tidak melakukan salat, maka dia itu celaka. Yang kedua yaitu orang yang salatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, dia karena pamer. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang tidak mau menolong sesamanya. Kemudian kandungan surat Al-Maun. Dari penjelasan tadi kita sudah menarik kesimpulan, Bu Guru sudah menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, perintah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim. Yang kedua yaitu adalah perintah untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, sholat harus dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, bukan niat karena orang lain. Kemudian yang keempat, sesama manusia itu harus saling tolong menolong, harus memberikan sesuatu yang bermanfaat, menolong yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, itulah sedikit tentang mari belajar Quran surat Al-Maun. Materi yang kedua yaitu adalah Rasul Allah. Nah, Rasul itu artinya adalah utusan. Utusannya siapa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Ada yang namanya Rasul, ada yang namanya Nabi. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul itu memiliki umat. Jadi Rasul itu wajib menyampaikan wahyunya kepada umatnya, sedangkan Nabi itu tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, Nabi tidak memiliki kitab suci, sedangkan Rasul itu memiliki kitab suci. Ada 4 Rasul yang menerima kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu berupa kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW menerima menerima Al-Quran, kitab Al-Quran, yaitu kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, Rasul itu memiliki 4 sifat. Yang pertama, sifat sidik. Sidik itu artinya adalah benar. Jadi Rasul itu tidak pernah tidak berkata benar, selalu berkata benar dan jujur. Kemudian yang kedua, amanah. Rasul itu dapat dipercaya. Rasul itu amanah. Yang ketiga yaitu adalah fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas. Jadi Nabi dan Rasul itu pasti cerdas. Yang terakhir yaitu adalah tabligh. Tabligh artinya adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kita sudah mengetahui bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran itu ada 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Sedangkan ada banyak sekali Nabi dan Rasul itu. Ada beberapa juga yang dimasukkan ke dalam kategori Rasul-Rasul Ulul Azmi. Apa sih Ulul Azmi itu? Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran, ketabahan dalam menjalankan tugas kerasulannya, yaitu menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Ada 5. Biasa kita singkat yaitu dengan singkatan minim. Yang pertama yaitu Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Nuh,
Nabi Isa, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu adalah materi tentang Rasul-Rasul Allah yang kalian harus pelajari. Selanjutnya yaitu adalah materi mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67, nah ini harus digarisbawahi. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 kita dianjurkan untuk hidup sederhana. Bagaimana sih hidup sederhana itu? Hidup sederhana ialah tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit untuk dirinya sendiri. Dia tuh pelit untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia mau berbagi kepada sama, bagaimana dia mau berbagi kepada fakir miskin. Nah, kita tidak boleh kikir. Naudzubillahi min dzalik. Nah, cara hidup sederhana yaitu dengan cermat ketika berbelanja. Tidak semua harus diborong, tidak semua harus dibeli. Mana yang dibutuhkan itu yang kita beli. Itulah cara hidup sederhana. Hemat, gemar bersedekah. Kata siapa? Kita semakin gemar bersedekah, kita semakin miskin? Tidak. Semakin kita gemar bersedekah, maka insya Allah Allah SWT akan mencukupkan rezeki kita. Kemudian yang terakhir yaitu adalah rajin menabung. Semangat ya anak-anak, rajin menabung. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas artinya adalah bersih atau murni. Artinya niat ibadahnya murni karena Allah SWT, bukan karena orang lain. Nah, lawan kata dari ikhlas adalah riya. Riya itu apa sih? Riya adalah mengerjakan sesuatu tidak karena Allah SWT, melainkan ingin dipuji atau mengharap imbalan. Oleh siapa? Oleh orang lain. Nah, ikhlas merupakan buah dari iman. Ketika orang tersebut beriman kepada Allah SWT, maka orang tersebut pasti ikhlas. Ibadahnya ikhlas karena Allah SWT, puasanya ikhlas karena Allah SWT, bukan puasa karena ingin mendapatkan hadiah, bukan puasa karena paksaan, tetapi karena Allah SWT, kewajiban seorang muslim dan muslimah. Ciri-ciri orang yang ikhlas, yang pertama yaitu beramal dengan sungguh-sungguh, yang kedua beramal dengan tekun dan rajin, yang ketiga tidak memamerkan dan menceritakan amal baiknya kepada orang lain, yang keempat tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya yaitu materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tarawih berasal dari bahasa Arab yaitu tarawih yang artinya adalah istirahat. Sholat tarawih ialah sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi tarawih itu diselingi dengan istirahat. Salat tarawih dilakukan 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat. Nah, itulah maksudnya salat tarawih. Salat tarawih ialah salat sunnah yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan setelah salat Isya sampai menjelang fajar. Jadi salat tarawih itu tidak bisa dikerjakan selain di bulan Ramadan. Contoh nih, di bulan Syaban aku mau melakukan salat tarawih, maka itu tidak terhitung sebagai salat tarawih, melainkan salat sunnah biasa. Jadi salat tarawih itu adalah salat sunnah yang hanya dikerjakan di bulan Ramadan setelah salat Isya sampai menjelang waktu fajar. Nah, jumlah rakaat salat tarawih itu ada 2 macam. Yang pertama, salat tarawih 8 rakaat. Nah, salat tarawih 8 rakaat itu dikerjakan pada zamannya Nabi Muhammad SAW dengan ini sudah jelas dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, yang menceritakan adalah Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad SAW. Jadi istri Nabi Muhammad SAW itu ketika bulan Ramadan melihat Rasulullah melakukan salat sunnah tarawih yaitu 8 rakaat. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah salat tarawih 20 rakaat. Nah, salat tarawih 20 rakaat ini dikerjakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sama caranya yaitu dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Kemudian dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Nah, apakah boleh Bu saya melakukan 8 rakaat saja? Boleh. Apakah boleh Bu saya melakukan 20 rakaat? Boleh. Yang tidak boleh adalah yang tidak melakukan sholat tarawih. Jadi gitu ya anak-anak. Tetap semangat sholat tarawih. 8 rakaat benar, 20 rakaat juga benar. Karena apa? Sama-sama ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang ciri-cirinya yaitu selalu dikerjakan
ganjil. Nah, sholat witir ini sangat dianjurkan dan diutamakan. Sholat witir boleh dilakukan itu sampai maksimal 11 rakaat. Yang pertama 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan yang terakhir adalah 11 rakaat. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya cuma melakukan sholat witir 1 rakaat? Apakah boleh? Boleh anak-anak. Yang tidak boleh adalah sholat witir 2 rakaat. Ketika 2 rakaat sholat witir, maka harus ditambah lagi 1 rakaat. 1 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu kalau misalnya kita melakukan 3 rakaat sholat witir. Nah, keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Ketika kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka terhitung sebagai pahalanya terhitung seperti seperti ibadah wajib. Jadi menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah juga pahala kita kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga dengan kita istiqomah selalu melakukan sholat tarawih, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis sebagai salat 1 malam penuh. Kemudian yang keempat, mempererat silaturahim dengan kaum muslimin. Nah, karena kita sekarang lagi pandemi, maka lebih baik kita melakukan sholat tarawihnya di rumah bersama keluarga. Insya Allah tetap pahalanya, insya Allah lebih berkah bulan Ramadannya. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang tadarus. Tadi sudah sholat tarawih, Bu Guru akan menjelaskan tentang tadarus. Tadarus itu berasal dari kata darosa, berasal dari bahasa Arab darosa, yang artinya adalah mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Itu adalah tadarus Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga mempelajarinya, juga menelitinya, juga menelaah, dan juga mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari ayat yang kita baca. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah ibadah yang dianjurkan ketika bulan Ramadan. Nah, manfaat tadarus Al-Quran yang pertama, menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang terakhir, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat tadarus Al-Quran ya anak-anak. Semoga dalam 1 bulan Ramadan ini kita sudah khatam 30 juz. Semangat anak-anak. Nah, materi yang terakhir yaitu adalah kisah teladan Luqman Al-Hakim. Siapa sih Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim ialah hamba Allah SWT yang solih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah SWT, yang kisah keteladanannya disebut di dalam Al-Quran. Jadi Luqman Al-Hakim ini adalah ayah pilihan Allah. Contoh ayah pilihan Allah. Nah, nama Luqman ini diabadikan oleh Allah sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Nah, Quran surat Luqman ini adalah surat yang ke-31. Nah, jadi Luqman ini berkebangsaan Habsyi atau Habasyah, dan dia berasal dari kota Sudan. Kemudian nama lengkap Luqman ini adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Tariha, tetapi kita biasa sebut dengan Luqman Al-Hakim. Kenapa seperti itu? Karena Luqman mendapatkan gelar Al-Hakim. Luqman mendapatkan gelar Al-Hakim karena kebijaksanaannya, maka dia biasa kita sebut dengan namanya Luqman Al-Hakim. Sebenarnya nama lengkapnya adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Tariha. Nah, Luqman Al-Hakim ini memiliki anak yang ceritanya bisa kalian baca di buku PAI. Nah, nama anak Luqman yaitu adalah Taran. Nah, jadi begini, dari buku PAI tersebut, cerita Luqman yang terdapat dalam buku PAI itu, nah, bisa Bu Guru rangkum nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, nasihat yang pertama yaitu adalah hendaklah selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan
yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 12. Nah, yang kedua, jangan musyrik. Apa sih musyrik itu? Musyrik adalah jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan itu kita tidak boleh menduakan Allah, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Harus menyembah hanya kepada Allah. Contohnya, menyembah pohon apakah boleh, Bu? Tidak, karena ini ada perbuatan syirik. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 13. Nah, yang ketiga yaitu adalah hendaklah berbuat kebajikan. Nah, berbuat kebajikan itulah berbuat baik. Berbuat baik contohnya rajin beribadah, rajin berdoa, selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surat Luqman ayat 17. Kemudian yang keempat yaitu adalah jangan angkuh dan jangan sombong. Angkuh itu bagaimana sih, Bu Guru? Angkuh itu seperti ini. Oh, ini loh aku. Ini pasti akan selesai pekerjaannya, oh karena aku. Nah, jangan angkuh dan jangan sombong. Nah, kita itu harus bersikap rendah hati, tidak boleh merasa paling benar. Kemudian tidak boleh terlalu membanggakan diri sendiri. Karena apa? Ketika kita pandai, semua itu karena Allah. Karena Allah yang memberikan kepandaian kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita pintar. Semua karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sombong, masih ada langit di atas langit. Seperti itu. Ini dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 18. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Sudah jelas ya anak-anak. Silakan kalian semangat belajar, semangat untuk belajar PAT. Semoga nilainya bagus-bagus. Juga tetap semangat berpuasa di bulan Ramadan. Selamat berpuasa di bulan Ramadan, di bulan yang penuh rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.